Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anakmu laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu.
Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. 6 hari kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Hari ini hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari penuh kenikmatan. Kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami. Kami ada berdiri di sini bukan karena kehebatan kami. Ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Amin. Anugerah yang telah selamatkanku. Haleluya. Ku hidup. Amin. Haleluya. Layak untuk melayani, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Amin. Anugerah-Mu tercurah, Bang, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Ini semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Karena anugerah yang telah selamatkanku. Haleluya.
semakin bertambah besar, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau yang layak kami sembah Bapa. Haleluya. Katakan, aku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak kau yang layak disembah, kau layak disembah. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan, sebab Kau bertahta di atas puji-pujian. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasiah, kami bersyukur Bapa. Kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia. Tuhan perintahkan untuk kami anak-anak-Mu yang mengimaninya untuk merayakannya. Hari terbesar dalam kehidupan perayaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari kami melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Bapa. Tidak tertutup kemungkinan kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan, maupun mungkin yang menyakitkan hati sesama kami. Ampuni kami terlebih dahulu Bapa, supaya kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memimpin kami dari rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat, tiba di rumah-Mu yang kudus dengan tujuan yang sama. Kami ingin diberkati Bapa, sehingga kemudian ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sesuatu, yaitu sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau lihat anak-anak-Mu, semua kami yang ada di tempat ini, baik yang melayani maupun seluruh jemaat. Bapa, berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami juga mohonkan, jika di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, apapun yang dialami sekarang ini Bapa, Tuhan berbelas kasihan kepada kami, pulihkan Bapa, sehingga sehat kembali seperti sedia kala. Demikian pula yang mengalami hambatan untuk dapat bersekutu, datang ke tempat ini Bapa, Engkau juga lakukan halangan itu, sehingga kemudian pada Sabat yang akan datang boleh bersama-sama di tempat ini, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami mohonkan juga seluruh peralatan ini berfungsi dengan baik sehingga kami nyaman beribadah, dan juga kemudian nanti rekaman yang boleh dilakukan Bapak, semua yang kemudian mendengarkannya menikmati suasana yang sama seperti yang kami alami saat ini Bapak di tempat ini. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir jahat, dia nggak pernah tinggal diam. Dia akan mencoba mengganggu hati dan pikiran kami, mencoba mengganggu tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat, di dalam nama Yesus HaMasyiah, kami patahkan, kami tolak, dan kami hancurkan kau kuasa-kuasa kegelapan. Anasir jahat tidak dapat mengganggu kami, tidak dapat mengganggu tempat ini. Karena hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus HaMasyiah. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasyiah, namanya kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. 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 Haleluya, selamat Sabat. Berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat Sabat. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersuka cita. Dan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengikut kita secara live, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Evi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita angkat pujian, nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Amin. Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Pujian ini penuh sukacita karena kita berglory bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Menyembah
pujian lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci. Pembacaan kitab suci akan dibawakan oleh Ibu Sutia. Pembacaan kitab suci dari Kidung Agung 3 akan dibacakan oleh Ibu Sutia. Kidung Agung 3. Kidung Agung 2. Bunga mawar dari Saron aku. Kami ulang. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungan aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi aku, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang dan anak rusa.
Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berubah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Lakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Saya memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Ada yang ingin bersaksi? Baik, kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
Kita ulangi dari atas. Kasih setiamu yang kurasakan, sempat dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kau sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa yang baik, sebagaimana pujian yang kami naikkan Bapa, siapakah kami ini di hadapan Tuhan? Kami adalah debu Bapa, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih yang Kau berikan kepada kami jadi berarti di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau dafar-Mu Bapa. Berkati kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan jemaat semuanya. Sehingga Bapa, apa yang hamba-Mu boleh sampaikan berasal dari Tuhan sendiri. Biarlah Bapak Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami diberkati dengan firman atau dafar ini. Berfirmanlah Bapak, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Siap diberkati? Oh, ini berarti benar-benar 100% ya. 1000 watt ini. Ini wattnya sama dengan ketika Bruno Mars akan datang di Jakarta. Begitu ya. Alatnya 1000 watt. Lebih ya, 1 juta watt kali ya. Nah ini 1 juta watt juga nih, sama. Jadi nggak mau ketinggalan dengan para penonton Bruno Mars. Amin. Ini mau menerima berkat Tuhan, makanan rohani yang paling enak, lebih enak dari Bruno Mars punya suara. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk menghormati firman Tuhan, kita baca firman-Nya. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku berdiri, kita baca dari kitab Amsal dulu ya, Amsal 23, lalu kemudian nanti kita baca ke Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Ya, 1, 2, 3, ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, melihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus HaMashiach. Bapak Ibu, ini sering kita dengar khotbah sebenarnya mengenai masa depan. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kasih melihat dari sudut pandang yang lain. Dari sisi yang lain. Maksudnya dari pembahasan yang lain tentang apa itu masa depan. Makanya judulnya adalah, saya beri judul masa depan yang baik menurut janji Tuhan. Jadi masa depan itu yang dijanjikan Tuhan. Ada orang punya masa depan tetapi kemudian dia tidak mau menanti masa depan itu. Ya. Kalau masa depan itu singkatnya mapan. Kalau mapan pengertiannya bisa lain. Mapan itu kira-kira pengertiannya apa? Berarti apakah harus hanya kaya? Enggak juga. Mapan itu artinya apa yang kita butuhkan itu kita ada. Kita siap, kita mampu. Itu mapan. Kaya ini banyak, kaya pengetahuan. Iya, kaya banyak, betul. Kaya secara, iya, kaya duit ya. Kaya kowe, bukan kaya duit. Kaya secara spiritual. Spiritual juga dibagi dua. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan akademis atau yang namanya soft skill. Berkelimpahan. Iya, itu yang paling pas. Berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu tadi coba dibuka. Nah, ada tokoh. Ada yang nggak kenal ini namanya Albert Einstein. Ada di antara kita nggak kenal ini? Semua kenal ya, kenal nama ya, tapi nggak pernah ketemu orangnya kan? Nah tuh, apa kata beliau ini? Saya lebih tertarik pada masa depan daripada masa lalu, karena masa depan adalah tempat saya ingin hidup. Luar biasa. Kok masa depan? Bukan sekarang, bukan berkutat. Kenapa saya dulu bukan begini, bukan begitu dan seterusnya. Daripada masa lalu. Iya, daripada masa lalu lebih baik dia memikirkan masa depan. Dan terbukti kemudian Albert Einstein itu seorang yang berhasil apa tidak Bapak Ibu? Berhasil gak? Berhasil. Ada yang berani mengatakan itu gak berhasil? Gak ada. Dia tokoh, akademisi terkemuka. Dialah yang menginspirasi banyak orang, kemudian orang juga banyak sukses. Meraih hadiah yang namanya Nobel. Nobel itu apa sih? Nama orang ya? Itu nama orang. Nama orang. Yang menemukan dinamit. Jadi perusahaannya ada sekarang. Banyak duitnya, lalu kemudian mati. Tapi perusahaannya masih tetap jalan. 100 buat Pak John. Ya. Jadi Albert itu singkatnya seperti mengatakan bahwa tidak perlu melihat ke belakang karena masa depan yang di depan ini yang perlu. Bukan masalah belakang, ya. Jangan bersoal jawab, nanti nggak selesai khotbahnya. Ini udah terlambat kita mulai tadi. Nah, maju lagi. Nah, pembahasan yang pertama, jangan pesimis. Nah, berapa banyak orang yang sekarang hidupnya penuh dengan pesimistis? Hampir semua. Mohon maaf ya, boleh direkam tapi saya tidak bermaksud apa-apa nih ya. Dikatakan negara akan bubar tahun sekian. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Bapak Ibu percaya nggak? Percaya Pak. Nah. Karena Uni Soviet sudah bubar. Bubar. Jadi maksudnya negara itu bubar jadi nggak ada lagi begitu? Ganti nama atau bagaimana? Ya kan Uni Soviet itu udah nggak ada. Sekarang yang ada kan Rusia Pak. Oh begitu. Kazakhstan sendiri, yang semua sendiri. Jadi negara bisa bubar Pak. Oh negara bisa bubar ya? Jadi nggak salah orang ngomong begitu ya? Nggak salah. Bukan maksudnya secara soteriologi bahwa dunia ini akan Karena selesai. Ganti ideologi.
ganti ideologi yang lain gitu maksudnya. Jadi manis gitu barangkali ya. Oh ya, oh iya, diajak berpikir begitu jadi tambah jauh, saya jadi bingung sendiri. Ini khotbah atau apa? Ini mau seminar politik atau apa, kan begitu. Jangan ya, kita batasi ya skopnya ya. Jadi jangan pesimis. Tadi saya ambil contoh kisah janda dari Sarfat. Apa yang dilakukan seorang janda dari Sarfat? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Iya, sudah ada ya tulis ya. Pertama, dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Perintah siapa? Perintah siapa? Elia. Tetapi itu disuarakan oleh Tuhan. Perantaranya adalah Nabi Elia. Ketika dilakukan apa yang diperintahkan, siapa yang duluan menikmati hasilnya? Bukankah Nabi Elia yang pertama menikmati? Iya, kue digoreng satu. Iya. Jadi bukan dirinya. Kenapa janda di Sarfat itu memberikan kepada Nabi Elia, bukan dirinya sendiri yang menikmati pertama kali, karena dia mempercayakan, hilang lagi, diri kepada Tuhan. Jadi jangan pernah pesimis dengan apa yang Tuhan perintahkan melalui hambanya. Jangan pesimis. Itu yang ditunjukkan oleh janda dari Sarfat. Itu yang menjadi teladan buat kita. Jangan pernah pesimis. Percayakan diri kepada Tuhan. Kok ini muter-muter ya? Otomatis kayaknya. Yang kedua, mengikuti perintah. Kalau kita mengikuti perintah, dengan catatan mengikuti yang pertama, ada nggak kira-kira kita celaka? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Tuhan pasti campur tangan. Maka ketika diperintahkan kepada janda di Sarfat itu, dia tanpa berpikir. Ada nggak kita baca di kitabnya, dia berpikir. Tunggu dulu ya. Enggak, maksudnya tunggu dulu, ditunda dulu. Ada nggak? Tidak ada di kalimat itu. Menjawab iya. Namanya itu berkomunikasi. Harus menjawab. Tapi jawabannya ngawur nggak kira-kira? Atau jawabannya ntar ya gitu. Atau jawabannya seperti Yunus nggak? Disuruh ke sana, pergi ke sana, akhirnya tenggelam. Dimakan ikan sementara. Ada nggak seperti itu? Enggak seperti itu. Itu janda di Sarfat itu tahu persis. Karena pertama dia sudah mempercayakan diri, lalu yang kedua perintah apapun akan saya lakukan. Bahkan barangkali kalau disuruh seperti siapa? Bapak Abraham disuruh bawa anaknya Ishak ke tempat dalam tanda petik pembantaian. Dia ada bersoal jawab enggak? Enggak ada kan? Nah itu contoh. Loh Pak, kenapa Bapak ngambil contoh ini bukan contoh Bapak Abraham? Ya, itu terlalu umum nantinya. Ini saya tidak melihat ini Bapak Ibu ya, status ya. Tidak. Ini lebih kepada seorang perempuan. Kalau Bapak Abraham namanya Abraham ya, laki-laki ya. Dijanjikan, dia ingat. Kalau ini pernah nggak sebelumnya dia dijanjikan? Pernah tidak? Nah, tidak kan? Enggak pernah. Jadi, lompat lagi. Kenapa? Atau saya yang harus memainkan ini ya? Ya. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, kemudian apapun yang diperintahkan harus dilakukan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya lakukan apa risikonya? Jangan berhitung lagi. Ya, jangan pernah berhitung. Kalau kita berhitung untung ruginya dengan perintah Tuhan, seperti ini tunjukkan kepada seorang perempuan ini, berarti kita tidak percaya. Balik lagi ke nomor A, ya, tidak percaya.
Itu yang pertama. Bapak Ibu, saya undang kita baca, siapa yang secara sukarela baca kitabnya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13, silakan. Mungkin Pak Dahlan, baik Pak Dahlan, terima kasih. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tuh, silakan duduk. Nah, sepotong kecil, artinya dia hanya ingin menguji, bukan besar. Bisa nggak dia minta besar, Nabi Elia? Bisa. Orang Tuhan yang merintah kok. Tepungnya bisa juga. Oh gitu, baik, itu juga boleh, pemahaman seperti itu boleh. Jadi ketika Nabi Elia, bagiku katanya, baru kemudian kepada anaknya, lalu kemudian dilakukan, berhasil tidak? Apa yang diinginkan oleh janda Sarfat itu? Berhasil. Nah itu, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah merasa bahwa apapun yang diperintah oleh Tuhan itu belum tentu. Inilah kadang-kadang suara-suara yang datang itu mempengaruhi kita sehingga kita tidak percaya diri, sehingga kita pesimis. Dalam hal-hal apa? Misalnya ketika kita berusaha berbisnis, jangan pernah ragu berbisnis. Bapak Ibu, saya mau saksikan berapa kali saya gagal berbisnis. Ya, dulu dikatakan oleh orang-orang terdekat saya, ini nggak berhasil. Ternyata berhasil. Gak usah sebut apa itu ya. Memang ada yang enggak juga. Apa tuh Bapak Ibu? Ini bukan sombong ya, tapi ini fakta. Ini studio rekaman. Kamu nggak tahu nyanyi, nggak tahu begini, bikin studio rekaman. Memang agak seret sekarang. Tetapi saya kemudian punya ini. I will be back. Apa sih artinya I will be back? Itu kayak Rambo itu loh. Ya kan? Rambo kan. Dia dipermak sama ini kan. Tetapi kemudian berhasil nggak dia mengalahkan? Nah saya mau begitu. Orang mengatakan, ini duitnya nggak, orang terdekat saya lah, nggak usah sebut namanya. Ini nggak benar, buang-buang duit. Kayak punya duit aja, kayak konglomerat. Memang kolaps sekarang Bapak Ibu, kolaps. Saya lihat punya orang kok bisa maju, Tuhan saya kok sampai sekarang begini-begini aja gitu. Memang saya sadar kemampuan musik saya enggak dibanding orang lain, enggak lah ya. Tetapi enggak begitu. Tapi saya pikir, loh saya kan udah berjanji, ini lagu-lagu rohani loh yang diutamakan. Saya sudah utamakan lagu-lagu rohani Bapak Ibu. Itu dulu saya rencanakan 60%. Ya sampai sekarang masih banyak loh saya simpan loh. Tapi sayangnya nama-nama A semua tuh lagunya. A semua tuh. Mau diganti gimana caranya? Penyanyinya udah meninggal, kan gitu susah. Mau rekam lagi. Musiknya sih boleh dipakai, tapi penyanyinya udah meninggal loh. Iya benar udah meninggal nih. Bagaimana mau ganti? Atau boleh dengan pakai teknologi AI sekarang itu dirubah? Boleh kali ya? Teknologi AI ya, boleh ya? A dibalokkan jadi YHWH gitu ya. Gimana caranya? Ya, saya belum tahu tuh. Tapi yang jelas ketika itu saya punya tekad, saya optimis. Tetapi kemudian Tuhan kayaknya belum izin pada saat itu, belum ya, bukan tidak. Nah bukan tidak. Nah, kalau begitu apa dong? Ya saya akan selanjutkan. Kan saya udah lihat contoh yang I will be back itu, si Rambo itu. Saya juga akan jadi Rambo. Rambo maksudnya kembali seperti itu. Bukan saya jadi Rambo ya begini-begini aja ya kan. Tetap aja gitulah badan yang ada ototnya. Tetapi yang jelas kalau kita pesimis itu mengurangi tenaga kita sendiri. Ada orang pintar mengatakan begitu kamu pesimis 50% hilang kemampuan kamu. Betul kan? Saya lupa namanya siapa, tapi yang jelas itu bisa dibuktikan. Begitu kita pesimis itu maksudnya kita sudah kehilangan apa namanya ya, energi lah 50%. Jadi jangan pernah, mari kita tiru siapa? Janda Sarfat itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Nah, menyingkirkan rasa khawatir. Kekhawatiran tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ya. Jangan, belum. Ini cekatan sekali langsung muter-muter ya. Nah, jangan mengira Tuhan lupakan hidup kita. Itu yang pertama. Dari nats ini kita baca nanti ya. Tuhan sudah mendandani dan memperlengkapi kita. Baik, kita baca dulu ayatnya. Siapa yang berkenan untuk baca ayatnya? Silakan Bapak Ibu. Barangkali dari kaum ibu dulu, tadi Bapak sudah. Siapa yang sukarela? Barangkali Ibu. Ya, silakan Bu Evi. Ibu Yuni, maaf Ibu. Mohon maaf. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. Terima kasih Bu. Jadi kalau khawatir, ini bagaimana kok roll terus dia. Kekhawatiran tidak akan pernah menolong kita. Tidak, tapi bapaknya nolong anak yang khawatir. Iya, itu bisa. Kalau dia nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kita jalan keluar. Justru kekhawatiran akan semakin menyulitkan kita. Kalau yang tadi 50% tenaga kita hilang, kalau pesimis, sekarang kekhawatiran tidak akan pernah menolong kita. Ya, kenapa mati hidup nih? Suka dia. Mati sendiri ya? Oh, ini. Saya diarahkan pakai ini loh, pakai nunjuk ini. Nah, ya. Mari kita nantikan. Ini bagaimana? Aduh, minta tolong kayaknya ke sana deh. Kebanyakan diamnya daripada khotbahnya jadinya. Jadi jangan mengira Tuhan lupakan hidup kita. Ya, tadi sudah dibaca ya, Tuhan sudah mendandani dan memperlengkapi kita. Atau kita sudah diberikan kesehatan, diberikan anggota tubuh yang lengkap, tetapi kita kemudian tetap aja khawatir dengan kehidupan ini. Ini jadi masalah. Saya di lampu merah lihat loh Bapak Ibu ya, dagang koran. Mohon maaf ya, tangannya nggak ada satu. Ada saudara saya, kenalan saya, nih pemulung nih, benar tiap hari saya lihat nih. Tangannya nggak ada satu. Dia panggil abang ke saya karena saya lebih tua. Ini temannya almarhum Posan. Ini dia bisa nyupir dengan satu tangan. Bukan otomatis mobilnya, bukan. Gimana caranya saya juga bingung. Kalau ketemu saya, aduh saya doakan dalam hati kalau ketemu dia. Selalu begitu. Pemulung ini tangannya nggak ada satu. Tetapi dia nggak pernah khawatir hidupnya. Dia bisa beli mobil kecil untuk mengangkut dari lapak-lapak pemulung itu. Itu di Rawamangun, di Cipinang situ. Gak pernah khawatir dia. Justru kadang-kadang ketika yang punya anggota tubuh yang lengkap, yang khawatir akan kehidupan ini. Sudah sekolah juga khawatir. Banyak pengetahuannya khawatir juga. Ya, kalau lagi banyak uangnya, lagunya gembira di hati, itulah kalau lagi banyak uangnya. Kalau lagi nggak ada uangnya, nyanyiannya lain lagi Bapak Ibu. Mampirlah Tuhan, gitu. Kalau nggak ada uangnya, jangan begitu. Itu kekhawatiran. Tapi ada juga teman saya pengacara Bapak Ibu ya, nggak kelihatan dia nggak punya klien atau tidak. Ya kalau ada ini anunya, kalau banyak perkaranya, nyanyiannya apa kira-kira? Mengenai perkara apa tuh? Bukan, itu nomor 2. Kalau yang pertama, lagunya memang tentang banyak perkara. Yang agak gembira tuh apa tuh lagunya tuh? Saya lupa lagunya dia itu, teman saya nih. Tetapi kalau kurang perkara, baru lagunya banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Artinya banyak perkara tapi dia kok sedikit dapatnya. Itu maksud dia. Tetapi kan gak pesimis kan? Gak khawatir kan? Dia hanya apa? Meminta pertolongan Tuhan. Jangan hanya di sana perkaranya.
di saya juga perlu. Oh gitu ya, amin ya. Artinya apa? Tidak pernah khawatir dia. Karena dia tahu bahwa hidup ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan apa? Burung juga dipelihara. Apakah lagi saya? Burung aja dipelihara. Kok pengacara nggak dipelihara? Lain hal kalau nggak mau jadi pengacara. Itu kata teman saya. Jadi segala perkara dapat ditanggung. Lalu lagu yang kedua, banyak perkara yang tidak dimengerti. Maksud dia yang tidak dia dapatkan gitu. Tetapi kan dia nggak pesimis kan, nggak khawatir kan hidup ini kan. Itu dia. Jadi yang kedua tadi itu, ini terpaksa ngelihat ke sini nih. Tuhan sudah mendandani dan memperlengkapi kita tadi, diberikan anggota tubuh yang lengkap, diberikan juga pendidikan buat kita. Tapi anak-anakku bukan hanya pendidikan ya, bukan hanya akademik yang perlu. Bukan hanya, saya ulangi, akademik yang perlu. Sekolah sih baik aja, bagus. Mau sampai S2, S3, mungkin kalau ada S4, kalau ada. Tapi kerja lebih perlu. Iya, kerja lebih perlu. Iya memang. Iya, tapi nanti Pak saya jelasin. Jadi bukan hanya sekolah yang diutamakan ya, anak-anakku yang masih remaja, yang masih sekolah ya. Ini banyak nih saya lihat. Yang perlu juga nih bahasa Jawanya soft skill. Apa sih, Pak? Apa tuh soft skill gitu kan? Pertanyaannya. Itu maksudnya walaupun kamu ini pinter, mengetahui banyak hal, punya keterampilan, tetapi kalau tidak punya yang namanya tadi apa soft skill itu, apa itu? Bisa beradaptasi, taulah anak-anak beradaptasi ya, bisa bergaul, punya etika. Sekarang ini kan banyak yang nggak punya etika kan? Banyak ya? Banyak kata Ibu Mesri Pak. Banyak ya? Hukum dirubah ya, jadi nggak punya etika ya, banyak gitu. Lalu kemudian bisa nah ini yang kita selalu dengung-dengungkan apa? Bekerja sama, bekerja bersama-sama, lalu kemudian berkontribusi. Kontribusi apa sih? Ya bisa berbagi lah ya. Nah, kalau nggak punya ini anak-anak, percuma sekolah tinggi-tinggi. Harus bisa bekerja sama. Kita punya motto bekerja bersama-sama. Iya, itu soft skill-nya. Itu keahlian yang kita tidak dapatkan dari bangku sekolah. Mungkin diajarkan guru atau dosen. Tetapi praktiknya bagaimana? Itu lebih kepada kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga diberikan yang namanya hikmat. Ini hikmat namanya. Ya, kerja kelompok. Ya, bisa juga. Ya. Tetapi bukan itu yang utama. Yang pertama adalah hikmat. Dari mana datangnya hikmat? Dari Tuhan sendiri. Apakah Raja Salomo sekolah tinggi-tinggi seperti Gamaliel? Yang jadi profesor? Enggak kan? Dia dapat dari mana? Raja Salomo dapat dari mana hikmatnya? Iya, dia tidak belajar di bangku sekolah. Profesor honoris causa. Iya. Ada ya Raja Salomo ya. Nanti kita tulis bahwa Raja Salomo profesor honoris causa gitu ya. Bisa aja Bapak. Belum ada zaman itu profesor honoris causa. Nah, itu berpretensi. Ya, boleh. Ya, minggu lalu kan saya sudah cerita kan, saya membantah itu. Tetapi alamat saya yang diserang. Karena pengikutnya banyak. Ya, 10 juta. Dia ngomong apa? Membalik-balikkan juga sesuatu dianggap benar. Dia sudah seperti apa? Dianggap. Ya, ini. Jadi masalah. Dia ngomong apa? Pokoknya benar. Yang benar, yang salah pun dia omong dibenar-benarkan. Kenapa? Matanya sudah dibutakan. Itu kalau terlalu mentokohkan orang-orang tertentu, mendewakan bahasa ininya, ujung-ujungnya kita yang hilang. Dia ngomong A, salah,
tetap aja benar bagi pengikutnya. Jangan seperti itu. Dengarkan tapi nggak usah tanggapi. Ya, dengar jangan tanggapi, itu lebih bagus. Itu namanya pakai Nah, itu tadi soft skill. Tuh. Jangan sampai kita punya sekolah yang tinggi tetapi tidak punya, orang seberang bilang, akhlak. Bener nggak sih? Yang ibu guru, Ibu Ratna bener nggak? Anakku Priska nggak ada ya, yang guru juga ya. Ya soalnya lagi rapat ya, ya nggak apa-apa. Itu di depan guru, Pak. Oh iya, Guru John. Saya dipanggil Pak Guru. Ya, Pak Guru John. Tapi kerjaan saya guru. Sekarang kan lagi on the way kan, jadi guru kan. Sekolah di sebelah kan, benar kan? Iya, jadi guru juga. Amin, gitu. Saya nggak mau. Dalam 3 tahun jadi sarjana teologi ya, amin. Nggak mau amin Pak, maunya aditif. Amin itu A-nya di bawah A, Pak. Amin itu di bawah A. Saya maunya A plus. Terserah Bapak deh. Saya udah pasrah dengan Bapak. Iya. Jangan sampai saya kehilangan kesabaran. Ada juga A+, itu merek perusahaan loh A+. Ya kan? Iya kan, bener kan, fotokopi kan? Fotokopian itu. Kita nggak mau jadi fotokopian, kita harus yang orisinil. Ya. Jadi jangan sampai kita pinter tetapi nggak punya akhlak, kata orang seberang. Ya, disuruh kerjasama nggak mau. Ya pintar, cuman saya aja, nanti kalau saya berhasil, dia juga yang punya nama. Tuh ada yang bilang teman saya begini, kerbau punya susu, sapi punya nama. Belum apa-apa dia udah curiga duluan, ini yang bahaya. Langsung curiga. Susu sapi. Iya, belum apa-apa, nanti kalau saya kerjakan begini, dia pasti punya nama. Oh dia kan, maaf ya, dia kan gembalanya. Oh dia punya nama, ini langsung begitu. Hati-hati loh Bapak Ibu, bukan nakutin ini. Ini sama-sama. Tapi nggak boleh menghakimi. Nggak boleh menghakimi. Karena kerja juga orang-orang di sini semua. Iya. Nggak kerja. Iya, kalau dihakimi harus di pengadilan. Saya tahu itu, kita tahu semua kan. Mindsetnya bisa kena ke yang lain. Tuhan aja ngatakan, apakah aku menjadi hakim buat kamu? Ada kan begitu kan, tertulis kan Bapak Ibu? Karena semuanya bekerja. Semua bekerja bersama-sama. Iya. Tetapi yang utama tadi apa? Kuasailah soft skill-nya. Kuasailah lidahmu Pak sekarang Pak. Iya, kuasai lidahmu alias berhikmat. Jangan sampai Asbun asal bunyi. Iya, jangan sampai lebih banyak kata-katanya daripada perbuatannya, ya kan? Dia orang Belanda bilang Holland Hatta. Masa bata ya? Iya, Holland Hatta itu maksudnya omong doang, omdo kalau bahasa Betawi. NATO. Itu NATO apa? Pasukan ini, blok tempur ya? Singkatan. Oh, singkatan. No accent? Talk only. Oh, talk only. Jadi cuma bicara tok, jangan sampai begitu. Itu guru Pak. Itu juga menurut firman ini tidak punya akhlak. Itu. Jadi jangan pernah berpikir, saya lebih pintar dari semua, ngapain saya harus dengar dia? Nah ini masalah. Saya tahu semua, kamu gak usah ngajar saya deh. Lebih banyak yang saya makan asam dan garam daripada kamu. Ya memang lebih banyak, umurnya lebih tua pasti. Iya kan? Tapi itu benar Pak. Kalau dia masak lebih banyak makan asam garam dia lebih muda, berarti darah tinggi itu pasti. Iya kan? Dia dosennya. Iya. Jadi jangan ngajar murid saya yang ngajar, kan saya dosen. Iya. Saya guru di sini, saya dosen. Kamu tahu apa? Kalau kamu nggak punya akhlak, saya kasih M atau E. ada nilai F ya. Itu F itu Apa? fail Pak. Gagal, nggak ada nilai, jadi fail. Kayaknya saya 30 tahun jadi guru nggak ada V. F. Nggak ada F. Yang ada TL, tidak lulus. Atau sekalian E. Iya kan? Ya Bu Rana ada F nggak nilai F? Waktu kita Nggak ada. F di Bogor Pak, plat nomor. Gimana? nilainya dibikin F, yang itu yang orang Inggris pakainya gagal. Oh gitu ya, ada ya. Makanya Ada F ya? orang Barat Pak, jangan orang Oh iya, berarti masing-masing kampus punya sistem penilaian sendiri. Kalau saya E, nah, kalau nggak saya kosongin gitu. Oh ini American, kalau yang saya punya British ya. Antik ya, nilai Pak John ada F-nya, Foxtrot ya. Setuju ya? Nah, oke. Lalu yang ketiga, ini singkat aja, karena waktunya begitu. Yang ketiga, tulus dan jujur kepada diri sendiri.
Ini berat ini Bapak Ibu. Berat lah. Ya. Banyak atau ada orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Hati nuraninya mengatakan seperti ini A, tetapi dia lakukan B. Alamat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Orang katakan, berarti itu tidak percaya diri. Bisa juga. Tetapi Masalah pilihan itu, Pak. masalah pilihan ya. Karena lebih untung yang ini. Hah? Resiko? Resiko apa risiko? Iya. Wah, berarti Nggak diambil salah ya. Billy pernah belajar manajemen risiko berarti ya? Iya. Pastilah, dia kan anak kuliahan pasti. Jadi hitung A, B, C. Karena terlalu banyak perhitungan akhirnya hilang lenyap. Ada loh, saya sedang tidak berpolitik ya Bapak Ibu ya. Terlalu banyak perhitungan, nggak jadi dia calon gubernur Bapak Ibu. Nggak jadi ya. Disuruh begini, saya lebih terkenal dari kamu. Ngapain saya ikut-ikut kamu? Nggak dipakai. Orang pinter padahal. Kalau ada S4, gelarnya S4. Nyesal itu. Kok tahu Pak? Yang ada di pinggir, ini sudah hasyak nih berarti nih. Udah hasyak. Tuh, jangan seperti itu. Bapak cocok-cocokin ya dengan sekarang. Enggak, ini kebetulan nih. Iya, betul nih. Iya. Terlalu banyak pertimbangan. Merasa saya lebih hebat dari kamu. Asam dan garam yang saya makan lebih dari kamu. Tanpa kamu pun saya bisa hidup. Apa yang terjadi? Tidak dipilih. Nah, apa PD itu? Oh, percaya diri. Ya, terlalu gitu bahasanya. Ada lagunya kan? Jangan seperti itu. Karena terlalu percaya diri, tadi dikatakan PD akhirnya tidak dipakai. Ini karena tidak jujur. Tadi Billy mengatakan tidak bisa melihat apa namanya? Risiko tidak bisa dihitung. Merasa bahwa kita lebih paten. Nah, bahasa di sono nih paten. Akhirnya apa? Kurang cerdik. Jangan seperti itu. Iya. Ada orang yang kelihatan diam. Kemudian dia yang terpilih loh. Ada. Bapak Ibu mau tahu contohnya? Lihat di YouTube banyak. Saya nggak nyangka loh, saya kok bisa terpilih. Oh. Tetapi memang dia punya potensi, cuma tidak mau terlalu diekspos, tidak mau merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Oh, ilmu padi. Iya, jangan salah. Kalau Anda sebut ilmu padi memang semakin tinggi, tapi harganya semakin mahal, Pak, sekarang. Iya. Jadi bukan ilmu padi. Kalau padi, walaupun dia merunduk, harganya tetap naik, Pak. Berapa sekilo sekarang beras? Hah? Ada 10.500. Yang premium berapa? 15 sampai 17. Akan semakin naik lagi, Bapak Ibu. Iya, bukan harganya aja naik, Pak. Jadi bukan ilmu padi kan? Iya, kalau pelajaran sekolah begitu semakin berisi. Iya. Makanya banyak ilmu-ilmu yang dulu itu sekarang sudah nggak relevan lagi digunakan sekarang. Ya kan, nggak cocok kan? Teori-teori. Nggak cocok lagi. Yang tetap bisa dipakai teori sampai kapanpun, sampai dengan kesudahan dunia ini adalah firman Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Itu, kalau teori-teori apalagi umpama-umpama atau petuah-petuah, pepatah-pepatah, itu tidak selamanya bisa dipakai. Sekarang orang meninggal bisa juga dimunculkan suaranya, dibuat seolah-olah dia hidup, benar nggak? Kalau dulu mengatakan, kamu kalau orang meninggal, itu nggak boleh, itu pantang. Sekarang ada penyanyi yang sudah meninggal suaranya muncul lagi. Bapak Ibu pernah mendengar seperti itu? Melihat seperti itu? Oh, saya hampir tiap hari untuk, kok ini sudah meninggal, penyanyi si UL, udah tua nih, udah meninggal. Ada lagi sekarang albumnya yang baru. Kok bisa? Mukanya bisa ini juga nih. Hah? IT ya? AI atau IT? AI. Bapak jangan coba menggelapkan saya, nggak bisa, ya kan? Saya baca duluan soalnya, tonton duluan ini. Ini kalau ada pemusik ada di sini berarti segera akhiri khotbahnya begitu kan? Jadi
Itu ya. Iya, harus jujur. Emang saya nggak jujur. Bapak terlalu melankolik gitu ya. Terlalu melo ya. Ya jangan pesimis ya. Wah ini benar-benar firman Tuhan. Enggak, saya ngomong tapi saya kena juga ya. Orang bijak bilang, ketika kamu menunjuk orang lain, 3 jari ada ke kamu katanya. Benar gak sih? Benar, ini nih barusan ini. Barusan. Begini aja Pak, bikin tangan. Bagusan begini ya. Atau begini ya. Begini nih. Ya kan? Ya Ibu Ratna atau Pak Tris ya. Atau Ibu Yuni ya. Gini ya kan? Kalau saya selalu begini, lain yang mana? Ini katanya to the point. Kalau begini, ini gaya pedangnya ada di belakang. Oh iya, di mobil saya ada belangkon Bapak Ibu. Jadi gini, ketika Anda menunjuk orang lain kesalahannya, ingat bahwa 3 kesalahanmu ada juga. Ada sih? Apa ada orang di dunia ini nggak punya kesalahan? Ada Pak. Ada? Siapa? Nah, ya orang yang adalah Tuhan sendiri ya. Oke, jadi jujur kepada diri sendiri itu adalah salah satu obat supaya kemudian kita bisa menikmati masa depan. Masa depan yang cerah sebagaimana tadi firman Tuhan dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Asalkan kita apa? Kata kuncinya. Ya. Coba disebut Bapak Ibu, kerja. Setia katanya tadi, apa lagi? Jujur. Itu kan udah saya tulis Bapak Ibu. Tapi ucapin dapat 100. 100 ya. Oh enggak, bawa duit nanti ditransfer. 100. Jadi nilai 100. Jujur kepada diri sendiri ini yang paling utama. Yang nomor 3 dari nats ini. Jangan kita merasa bisa, tetapi tidak bisa merasakan. Itu namanya solidaritas. Kalau kita nggak jujur kepada diri sendiri, mau apa? Ada satu lagi Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlalu tinggi mimpinya. Tadi ada tuh. Mundur dulu nak, satu lagi. Nah, jangan memimpikan hal-hal yang tidak logis. Pak John ingin jadi presiden, mustahil. Itu. Tetapi ke Pak John, saya ingin jadi profesor, bisa jadi. Amin. Kenapa? Loh, kalau nggak mau, ya itu lain lagi ceritanya. Jangan memimpikan hal yang tidak logis, yang masuk akal lah. Apa yang masuk akal? Apa yang masuk akal menurut Bapak Ibu? Kira-kira? Yang paling sederhana apa dalam kehidupan kita? Yang paling sederhana aja. Iya, yang paling sederhana. Cukup makan, cukup pakai. Terus apa lagi? Iya, apa lagi? Punya kendaraan. Ya, apa lagi? Yang sederhana aja. Sehat, kadang-kadang saya suka sakit kaki saya loh, ya kan Elenio? Ini gara-gara saya nggak jujur pada diri sendiri. Jangan makan durian, diam-diam saya makan durian Bapak Ibu. Karena dulu waktu kecil saya tukang jaga durian, dagangan nenek saya. Akhirnya apa? Kaki begini-begini saya. Bener nih, ada saksi hidupnya nih, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bapak tidak menyayangi diri sendiri, kata beliau. Ya memang, karena saya nggak jujur pada diri sendiri. Jadi jangan seperti saya Bapak Ibu. Ada di antara Bapak Ibu yang suka durian? Nah, ya cukup makan 1 batu, jangan banyak-banyak maksudnya. Ya, kapan-kapan kita beli durian makan sama-sama, tapi cukup 1 batu. Tapi durian lokal, bukan Musang King. Nah, jangan, itu susah. Kenapa? Kita harus jujur pada diri sendiri. Sudah asam urat makan juga 1 kilo, ya kena besoknya. Cukup 1 untuk memuaskan rasa ingin tahu. Kalau Albert Einstein mengatakan yang lama jangan diingat lagi. Ini kan bukan soal masa depan, ini soal makanan. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Sesuatu yang berlebihan itu yang menjadi masalah. Kata dokter itu ya. Benar nggak Pak Dokter? Kan begitu. Kalau terukur, jadi masalah nggak? Oh enggak lah. Kadang-kadang kita makan 1
satu mangkok begini daging. Ya kena besoknya. Kamu hanya mampu makan durian lagi nih ya. 1 biji gitu ya. Kamu makan 1 kilo, kena besoknya. Ya. Saya pernah tuh datang ke dokter tuh, ya. Ketika diperiksa, saya pulangnya bukan tambah sehat, tambah sakit. Apa dikatakan dokter itu? Terkenal loh ini, wakil menteri ini sekarang. Diperiksa begini, ini kena. Waduh, saya pulang dari situ stres Bapak Ibu. Begitu bayar dokter 1.250.000, obatnya 1.250.000. Aduh, kalau saya suruh orang terdekat saya beli obat gak sampai segini, paling 100.000 gitu. Datanglah anak saya perempuan. Nah itu katanya, itu kalau gak jaga diri, gak jaga makanan katanya. Yang kedua, jangan melihat orangnya. Apakah karena dia seorang wakil menteri, orang berbondong-bondong datang, iya Bapak Ibu, saya orang ke 129 hari itu diperiksa. Bagaimana itu ceritanya? Saya nggak usah sebut namanya, tapi ada saksinya di sini. Anak saya perempuan, makanya Bapak, Papi ingin ke situ. Kena kan, 2,5 juta saya bayar Bapak Ibu. Hasilnya saya tambah sakit. Kenapa tambah sakit? Ini kena, ginjalnya kena, ini kena. Ini gimana gitu. Ini benar Bapak Ibu, kesaksian ini. Pulang dari tambah nggak sejahtera saya, padahal berobat nih. Ini bukan bicara soal nggak percaya kepada Tuhan, bukan Bapak Ibu, tapi ini soal karena saya melihat orangnya, memandang muka, dia wakil menteri. Terus terang saya berani katakan karena memang saya alami. Obatnya yang biasa, rumah sakitnya juga kayaknya standar aja. Tetapi karena rumah sakitnya terkenal, kita berbondong-bondong. Bayangkan saya sampai 129. Saya diperiksa jam 1 malam, subuh. 2,5 juta habis. Hasilnya saya tambah sakit. Tetap aja kaki saya begini-begini besoknya. Ini benar. Anak saya perempuan akhirnya apa? Nggak usah ke situ gitu. Tetapi ada juga kayaknya fansnya itu orang. Anak saya yang paling bungsu senang sama dia. Ya itu, kalau orangnya terkenal, ya begitu Pi katanya. Iya juga ya, kenapa saya memandang muka? Iya. Kenapa saya memandang muka? Ini benar. Kenapa pergi ke situ? Ada yang lain gitu ya. Ada tetangga, kenapa nggak naik tetangga gitu ya? Kok orang lain? Apakah karena dia seorang petinggi? Nah, itu. Jadi jangan memandang muka. Jujurlah pada diri sendiri. Jangan memaksakan diri. Orang bilang, itu hebat, kita langsung pergi ke sana, mendaftar Bapak Ibu. Saya pikir saya nomor 9, 129. Saya juga bingung, saya tanya anak saya yang paling musuh. Ini bagaimana meriksa ini? Saya bilang, ya begitulah orang terkenal. Saya dengar ceritanya Bapak Ibu, sampai jam 4 subuh dia praktek. Ini bukan ngarang, ini direkam loh, saya berani bertanggung jawabkan. Saya aja jam 1 lewat. Ini kena. Saya cuma asam urat kok semua kena gitu kan. Tuh, kok kena dia bilang. Apa? Itu kejadian 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi jujur pada diri sendiri. Nggak usah melihat keterkenalan orang, siapa dia, gelarnya banyak, enggak perlu. Oh Bapak juga banyak gelarnya, ya karena saya ingin belajar aja. Nggak ada maksud lain supaya saya begini begono, enggak juga. Ini yang saya alami. Tidak jujur pada diri sendiri mengakibatkan apa? Kita rugi sendiri. Saya mengalami Bapak Ibu. Jadi jangan seperti saya, oke? Jujur. Kalau makan durian bisanya satu aja, jangan 10. Gitu. Kalau bisanya makan daging hanya 2 potong, jangan dipaksa 5 potong. Itu. Saya bukan cerita kosong Bapak Ibu, saya mengalami tuh. Yang saya boleh sampaikan di mimbar itu yang saya alami. Jujur pada diri sendiri. Itulah inti yang ketiga dari nats kita ini, yang kita boleh nikmati dari nats ini. Kesimpulannya, iya. Pertama, bersikap tenang sebagaimana diperlihatkan janda Sarfat. Tenang, tetap tenang. Dulu gembala kita mengatakan tenang apa? Saya lupa itu. Apa itu Bapak Ibu? Saya lupa Bapak. Tobat, diam, selamat, tenang, percaya, kuat. Ada tenang.
Ada tenangnya kan? 101, ya tenang. Tenang, tuh. Jadi jangan gerusa-gerusu. Jangan apa lagi? Gosok-gosok. Itu bahasa Belanda ya? Oh, iya. Gerusa-gerusu, jangan apa tuh? Terburu-buru. Yang kedua, memelihara sukacita dan damai sejahtera. Ini intinya sebenarnya. Kalau kita nggak sukacita, percuma melakukan sesuatu tanpa sukacita, nggak ada gunanya. Itu tadi Nats mengajarkan kepada kita. Yang terakhir, lakukan apa, maksudnya sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak malu untuk bekerja. Tuhan sudah berikan tadi di poin kedua, anggota tubuh yang lengkap kita tidak manfaatkan, kita malas-malasan sama juga. Seperti kata firman, hai orang bodoh, belajar kepada semut yang mengumpulkan makanannya pada panas dan kemudian musim dingin tinggal menikmati. Arti lain nih, menabunglah kita. Berapa kek, 1.000, 2.000. Saya lo biasakan menabung. Saya biasakan menabung. Nah memang itu jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nah itu pesimis dia. Iya. Bapak nggak percaya kalau 1.000 perak Bapak tabung 30 hari 30.000. Cuman saya nabungnya ngasih makan orang, nyimpan harta di surga. Oh iya, oh tabungannya, amin. Itu luar biasa itu. Dia sedang beramal di dunia ini. Sebelah bilang beramal kan? Dia sedang beramal. Bagus tuh. Kumpulkanlah harta yang tidak akan dimakan. Pinter. Pencuri pun tidak akan dapat. Tidak mengambilnya. Ini luar biasa nih ya, benar-benar nomor 3 tuh tadi itu. Pokoknya lakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya kan? Tadi saya cerita tetangga, maaf nih yang tangannya nggak ada sebelah, tetapi dia bekerja keras, ya menghidupi anak istrinya dan yang lain, gitu. Artinya apa? Sepanjang kita melakukan ini tidak merugikan orang lain dan tidak mengambil hak orang lain, ya lakukan. Gak ada urusan dengan orang lain. Orang bilang, oh ini kamu kok pendidikannya S berapa, tetapi kok kamu dagang es lilin. Gak apa-apa. Karena kurang esnya. Ya kurang es ya. Gak masalah. Yang penting apa? Yang penting bukan tidak malu, firman Tuhan. Yang penting halal, sama aja ya, bisa juga ya. Penting halal. Dan tidak malu untuk bekerja. Bukan untuk malu-maluin ya, tapi tidak malu. Itulah yang ketiga. Nah, sekarang apa quotes-nya? Ibu, ini quotes-nya. Aku percaya pada masa depan yang Tuhan janjikan. Seraya berjalan dalam jalannya dengan sukacita menanti pada masa depan, ya kan? Dengan sukacita kadang-kadang susah. Kamu bilang apa sukacita? Sekarang aja saya ini. Tadi Pak John katakan sekarang aja nggak bisa makan. Nah ini, nah, itu ya. Oh belum jam makan tuh beda Pak. Berarti belum jam makan. Pengen makan berarti ya. Oke, jam 1 memang pengen jam makan. Baik, itu Bapak Ibu ya. Jadi 3 hal itu ya. Jangan pesimis. Yang kedua, itu nomor 3. Yang kedua tadi, lakukan sesuai firman. 3 hal yang harus kita pahami. Ini terlebih khusus kepada anak-anakku yang masih muda ya. Tetapi Pak, saya sudah senior juga nih. Apakah perlu buat saya juga Nats ini? Perlu, ini firman Tuhan. Bukan hanya kepada yang muda, tetapi lebih kepada yang muda. Kepada orang tua bisa, apalagi yang saya kejar, saya udah tua, udah pensiun. Jangan berpikir seperti itu. Emang kalau pensiun untuk diri sendiri? Kan enggak. Bisa juga membantu orang lain. Paling tidak menjadi teladan bagi orang lain. Wah ini udah tua nih tapi tetap kerja. Misalnya mohon maaf gitu ya. Ini udah sepuh tapi kok dia kerja. Lah karena dia gak mau nyusahkan orang lain. Benar gak Bapak Ibu? Gak mau nyusahkan. Ada yang mengatakan, kalau saya gak bekerja, badan saya sakit semua. Benar gak? Udah tua nih, ada teman saya.
Dulu juga nenek saya begitu. Kita suruh berhenti, nggak mau dagang di pasar nih. Badannya sakit semua, rematiknya kambuh ini. Begitu datang ke pasar, dia senang banget. Gitu. Begitu. Apalagi kalau teman-temannya datang, dia datang, teman-temannya lihat, wah Ibu Silalahi udah lama nggak ini. Malah tambah semangat dia. Mana yang bisa saya jual? Langsung begitu. Kalau disuruh di rumah, ada aja penyakitnya. Sakit sini, sakit sana, entah kemana. Ke dokter mana juga nggak ini. Ya, bukan nggak kena penyakit, nggak ada obatnya. Obatnya hanya satu. Ya, melakukan pekerjaannya itu yang dilakoni selama puluhan tahun, yang sudah dijalankan dan buktinya memberkati orang lain, terlebih memberkati anaknya. Itu. Jadi jangan apa tadi? Jangan pesimis. Itu yang terakhir. Jangan berdiam diri. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu supaya sampai umur sekian tahun, kalau diberikan umur 80 tahun, ya, bekerjalah walaupun 80 tahun, bukan itu maksud saya. Tetapi sepanjang kita bisa melakukannya, diberikan kesehatan, kita bisa mendedikasikan apa yang kita miliki kepada orang lain, terlebih kepada keluarga. Justru disitulah berkatnya. Tadi Guru John mengatakan sedang menabung amal. Itu dia. Sampai tua berarti kita tetap harus menabung amal seperti kata Guru John. Itu kan? Amal kan? Kumpulkanlah harta yang tidak dapat dimakan ngengat dan tidak bisa diambil pencuri. Itulah bekal kita kemudian. Itulah yang dimaksud oleh firman ini juga. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Nanti itulah yang akan diperhitungkan buat kita. Balikin ya amalnya ya. Amalnya tidak seberapa. Oke, itulah yang dapat sebagian kepada Bapak Ibu. Terpujilah Bapak ya Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana tetapi mengajak kami Bapak untuk kami boleh memanfaatkan hidup kami atau bahkan sisa hidup kami supaya kami berguna setidak-tidaknya bagi keluarga kami, dan kalau Tuhan berkenan untuk lebih luas lagi untuk kalangan banyak, kami serahkan Bapak ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Segala
tetap percaya. Perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan bisa menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus, tetap percaya. Bapa yang baik, kami sudah beribadah menyelesaikan ibadah ini Bapa. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah diberkati dengan firman, kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian kami naikkan Bapa. Kami percaya semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Engkau membalaskannya 40, 60 bahkan 100 kali ganda buat kami. Berkati seluruh pekerjaan yang kami lakukan. Bapa yang baik, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di dalam doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapa buat para tenaga keamanan, apakah dia TNI, Polri dan petugas keamanan lainnya Bapa. Terlebih di dalam masa-masa pilkada Bapa. Berkati mereka semua dalam menjaga keamanan, baik untuk menjaga keamanan negara ini maupun di lingkungan Bapa, atau tempat-tempat tertentu yang khusus kami taruh dalam tangan Tuhan. Berikan mereka sukacita untuk bertugas Bapa. Kau berikan mereka ketenangan dalam bertugas, balaskan yang terbaik buat mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak kami juga berdoa untuk program dari GPF Grafirat Nusa Bekasi ini Bapak, dalam waktu yang dekat maupun yang dalam jangka panjang kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, menyempurnakan dan memberikan yang terbaik untuk kami boleh melayani di gereja kami ini Bapak. Apapun Bapak yang kami perlukan dari sisi peralatan musik, mungkin dari operasional, mungkin kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberikannya buat kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak untuk sinode kami Bapak, di mana kami akan terus dalam tiap bulan mengadakan doa. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja ini, sinode ini semakin besar dan menjadi berkat bagi semua. Dan pelayan lebih luas lagi. Nama Bapa Yahweh Besem Yesus Masih Roh Kudus ditinggikan. Terima kasih, berkati seluruh pelayan-pelayan bahkan jemaat yang ada di Indonesia, di luar negeri. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPF. Bapak berkati, cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Para pejabat gereja kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, berkati juga Tuhan pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara kasih Bapak Ibu, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Bapak Yahweh Besem Yesus Masih. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Bapak yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak yang menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai, menjemput kita para saleh-salibnya. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat Sabat Bapak yang berkati kita sekalian.